Ingin membeli ikan diskus tapi nggak tahu persiapannya apa aja? Yuk simak video ini supaya kalian nggak salah beli peralatan untuk ikan diskusnya. Karena kalau salah membeli bisa membuat ikan diskusmu stres lalu mati secara perlahan. Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi mengenai peralatan yang harus kita persiapkan sebelum kita membeli ikan diskus, dan tentunya hal apa saja yang harus kita ketahui sebelum membeli ikan diskus. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya, like dan share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari saya. Baik teman-teman, ternyata sampai sekarang masih banyak juga teman-teman kita di sini yang belum tahu apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika kita akan membeli ikan diskus. Salah-salah, banyak juga teman-teman kita di sini yang banyak memakan korban ikannya karena salah persiapannya. Lalu, apa saja sih persiapannya? Persiapan yang pertama adalah tentunya ukuran tank akuarium. Nah, bagaimana sih menentukan ukuran tank akuarium untuk ikan diskus ini? Perlu kita ketahui, sebelum kita membeli tank akuarium untuk ikan diskus, kita juga harus tahu bahwa ikan diskus itu adalah ikan yang bersifat koloni atau ikan yang berkelompok. Jadi, usahakan belilah ikan dalam jumlah yang pantas untuk berkelompok. Untuk kalian yang baru mau coba-coba, belilah ikan diskus di atas ukuran 2 in berjumlah 6-8 ekor. Kenapa? Karena bila kalian membeli dalam jumlah yang sedikit, biasanya selalu ada yang menjadi korban pembulian oleh ikan diskus yang mendominasi tank, meskipun tidak semuanya. Dan yang berukuran di atas 2 in lah ikan yang minimal sudah cukup kuat secara mental dan fisiknya. Karena kita akan membeli ikan dalam jumlah yang cukup banyak, tentunya ukuran tank pun harus disesuaikan. Untuk kalian yang baru mau coba-coba, kalian bisa mulai dengan tank berukuran custom 100 liter atau berukuran 80 cm. Bila ukuran ruangan kalian sempit, bisa saja menggunakan ukuran tank kecil 60 cm misalnya, tapi saya tidak menyarankan karena saya pernah mencobanya dan alhasil hanya terpakai sebentar saja karena ikannya akan terus bertambah besar, dan sekarang saya menggunakan tank berukuran 120 cm. Persiapan yang kedua adalah air. Air ini sangat penting. Kalian juga harus tahu parameter air yang tepat untuk ikan diskus. Bila kalian tidak punya alat-alat khusus untuk memeriksa parameter air di rumah kalian, kalian cukup hanya dengan mengendapkan air di rumah kalian selama kurang lebih dari 10 hari. Dan bila air tersebut tidak ada endapan yang mencurigakan, maka lakukanlah tes kecil dengan menggunakan air teh atau dengan cairan klorin atau biasa disebut dengan pemutih baju. Bila setelah dicampur cairan klorin atau air teh, airnya tidak berubah pekat, maka air sudah bisa dikatakan cukup aman untuk ikan diskus. Selanjutnya, nanti kita akan bahas di lain waktu tentang parameter air yang tepat untuk ikan diskus ini, karena sekarang kita akan mengandalkan filtrasi. Persiapan yang ketiga adalah filtrasi. Filtrasi atau adanya filter itu juga sangat penting untuk ikan diskus. Seperti yang di video sebelumnya yang saya bahas tentang semakin besar media filter, maka akan semakin banyak pula rumah bakterinya. Maka kualitas air juga akan semakin baik. Nah, teman-teman di sini jangan salah paham tentang besarnya media filter dengan besarnya kekuatan filter itu sangat berbeda. Sekali lagi, besarnya media filter dengan besarnya kekuatan filter itu sangat berbeda. Kekuatan filter itu berasal dari kecepatan pompa air. Sedangkan ukuran media filter itu adalah tempat atau rumah bakterinya. Jelas berbeda. Ikan diskus itu tidak nyaman dengan arus yang sangat deras. Maka aturlah output dari pompa airnya supaya jangan merusak kenyamanan ikan di dalamnya. Jangan terlalu deras. Teman-teman bisa memulai dengan filter samping atau custom filter atas, atau bahkan lebih baik lagi menggunakan sump filter. Persiapan yang keempat adalah lampu.
Perlu kita ketahui juga bahwa ikan diskus itu tidak suka dengan cahaya lampu yang sangat terang. Seperti halnya aquascape yang membutuhkan cahaya yang tinggi, maka ikan diskus itu justru sebaliknya. Ikan ini tidak nyaman dengan cahaya yang cukup tinggi. Bila kalian yang sudah terlanjur membeli lampu yang cukup tinggi wattnya, maka saya sarankan penempatan lampu tanknya diangkat lebih tinggi, kira-kira 20-25 cm dari permukaan air. Dan persiapan yang kelima adalah heater. Heater ini sebenarnya alat untuk memanaskan atau menaikkan suhu air dalam tank akuarium. Ikan diskus akan merasa lebih nyaman dalam air akuarium dengan suhu kisaran 27 sampai 29 derajat Celcius. Dengan adanya heater ini juga selain membantu menambah nafsu makan ikan, juga akan membantu membunuh beberapa jenis bakteri yang berbahaya. Meskipun banyak di antara kita yang memiliki ikan diskus tanpa adanya heater termasuk saya, dan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk mengadaptasikannya. Maka untuk kalian yang baru mau coba merawat ikan ini, sebaiknya hindari dengan konsep tank aquascape yang penuh dengan tanaman yang tidak kuat dengan suhu tinggi, karena konsep aquascape adalah air dengan suhu rendah. Persiapan yang keenam adalah aerator. Aerator ini bukanlah alat penghasil oksigen ya teman-teman. Aerator ini adalah alat pendorong udara yang ada di luar melalui selang sehingga menghasilkan gelembung-gelembung udara di dalam tank akuarium. Karena adanya penggunaan heater di dalam tank, maka suhu akan tinggi sehingga kadar oksigen akan rendah. Maka di sini diperlukanlah adanya bantuan dari aerator. Fungsi aerator juga bisa digantikan oleh percikan-percikan air yang keluar dari output filter gantung misalnya. Selama ikannya nggak mengap-mengap di atas permukaan air, maka sebenarnya kadar oksigen dalam tank sudah cukup. Jadi fungsi aerator untuk sementara bisa dihentikan. Nah teman-teman, bila semua peralatan di atas tersebut sudah disiapkan, lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan sebelum membeli ikan diskus tersebut adalah melakukan cycling air dalam tank akuarium. Cycling air adalah sebuah proses di mana pembentukan atau proses perubahan bakteri jahat menjadi bakteri baik. Caranya, masukkan air ke dalam tank akuarium, lalu jalankan semua filtrasi tanpa adanya ikan terlebih dahulu. Saya sarankan proses cycling ini lebih dari 1 minggu, lebih lama lagi lebih bagus lagi. Dan tips terakhir adalah buat teman-teman yang ingin menambahkan tanaman untuk ikan diskusnya, carilah tanaman yang cukup kuat di suhu tinggi, seperti anubias dan lain-lain. Dan gunakanlah substrate atau dasar atau alas tank akuarium yang berwarna cerah. Karena dasar akuarium yang berwarna cerah akan menghindari warna tubuh ikan menjadi bintik-bintik hitam, pepering atau pasiran. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ribet? Tergantung dari teman-teman yang menilainya. Menurut saya sih enggak, karena hampir semua ikan pun harus melalui proses ini. Oke teman-teman, bila ada yang kurang, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar. Video ini saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya dari saya. Salam satu hobi, assalamualaikum.